Selamat pagi, Elica. Selamat pagi, Suster Irna. Jadi, pada pukul 7 terdapat pasien atas nama inisial R, usianya 18 tahun. Keluarga mengatakan bahwa pasien mengalami dalam 2 minggu terakhir, pasien menjadi mudah marah, sering menyendiri, dan tidak beristirahat, dan tidak mau berinteraksi, juga menurun minat dalam belajar, dan tidak mau makan. Baik, Suster Irna. Kita melakukan pengkajian psikososial pada pasien tersebut. Ya, Suster Elica. Namun sebelum kita melakukan pengkajian, sebaiknya kita menyiapkan pertanyaan yang akan kita tanyakan pada pasien. Baik, Suster. Tapi saya merasa gugup karena ini pertama kalinya saya melakukan pengkajian psikososial kepada pasien. Saya takut pasien tidak mau berbicara kepada saya. Apakah Suster Elica punya strategi untuk mengatasi kekhawatiran tersebut? Menurut saya rasa saya perlu untuk meyakinkan diri saya sendiri dan juga menarik nafas untuk dapat menenangkan diri ketika menghadapi pasien nantinya. Dan juga melakukan kerjasama dengan Suster Irna ketika pengkajian nanti. Menurut saya, itu cara yang baik untuk membuat suster rileks. Bagaimana jika kita mempersiapkan alat untuk pengkajian nanti, catatan kecil, dan mencatat dan langsung memulai pengkajian, menemui pasien. Baik, Suster. Untuk setting tempatnya bagaimana ya, Sus? Ya, rencananya kita berdua perawat duduk berhadapan dengan pasien dan keluarga pasien serta menjaga privasi pasien. Baiklah, jika begitu mari kita melakukan pengkajian, Suster Irna. Baik, Suster Elica. Selamat pagi, perkenalkan saya Suster Irna dan bersama Suster Elica yang akan melakukan pengkajian. Nama kamu siapa? Rita Nenggolan, Sus. Rita lebih suka dipanggil siapa? Saya lebih suka dipanggil Ita, Sus. Kalau begitu, kami panggil Ita aja ya. Kita di sini datang bareng keluarganya ya? Iya, Sus. Selamat pagi, Sus. Saya Tiara selaku mamanya Ita. Selamat pagi, Sus. Saya selaku kakaknya Ita. Baik, jadi di sini saya dan rekan saya akan melakukan pengkajian selama 15-20 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ita bersedia? Saya bersedia, Sus. Baiklah, kita akan memulai pemeriksaannya. Boleh sebutkan nama lengkap dan umur Ita? Nama saya Rita Nenggolan dan umur saya 18 tahun, Sus. Agama dan suku Ita apa? Kristen Protestan dan suku Batak, Sus. Biasanya bahasa yang dipakai sehari-hari dan pendidikan terakhir Ita apa? Bahasa yang biasa saya gunakan bahasa Indonesia, Sus. Saya sekarang kelas 2 SMA, Sus. Untuk alamat tinggal Ita di mana? Saya tidak tahu selengkapnya, Sus. Boleh tanya ke mama saya aja, Sus. Alamat kami di Jalan Sahabat Lama nomor 6, RT 3, RW 2, Kecamatan Durian Runtuh. Jadi anak ibu ke sini datang dengan keluhan. Dalam 2 minggu terakhir, pasien menjadi mudah marah, sering menyendiri dan tidak mau berinteraksi ya, Bu. Dan menurunnya minat dalam belajar dan tidak mau makan. Dan ini merupakan perawatan hari pertama. Kemudian kita periksa TTV-nya dulu ya. Iya, Sus. Baiklah, jadi tekanan darah pasien 100/70, kemudian pernapasannya 18 kali per menit, suhu tubuhnya 36,7 derajat Celcius, kemudian nadinya 74 kali per menit. Semuanya masih dalam batas normal ya. Apakah pasien mengalami keluhan lain? Iya, Sus. Adik saya biasanya susah tidur, bahkan sampai jam 2 subuh saja belum bisa tidur tuh, Sus. Iya, Sus. Saya sulit tidur dan saya juga sering merasa lelah. Menurut Ita dan keluarga, apa arti sehat secara jiwa? Menurut saya sehat secara jiwa adalah bisa berpikiran positif, Sus.
Menurut saya, sehat secara jiwa adalah mampu mengendalikan dirinya sendiri serta memiliki emosi yang stabil, Sus. Menurut saya, sehat secara jiwa adalah dapat meluapkan emosi dan mentalnya sehat. Saya ingin bertanya, apakah di dalam anggota keluarga Ibu ada yang mengalami atau melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain, atau juga marah-marah yang sulit untuk dikendalikan, atau perasaan yang mudah berubah dengan cepat dari sedih ke gembira atau sebaliknya? Juga apakah sulit menjalani hubungan komunikasi dengan orang lain atau lingkungan, atau mengurung diri dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain? Suami saya sulit mengendalikan amarahnya ketika dia emosi, Sus, dan bahkan meluapkannya ke orang lain. Apakah anggota ada yang mengalami trauma kepala? Tidak ada sih, Sus. Apakah Ita sebelumnya pernah menjalani pengobatan terkait dengan kejiwaan sebelumnya? Tidak ada, Sus. Ini yang pertama kalinya. Oke, apakah sebelumnya pasien pernah mengkonsumsi zat terlarang maupun alkohol sebelumnya? Tidak, Sus. Saya ingin bertanya, di umur Ita yang sudah menginjak 18 tahun, dalam tahap perkembangan psikososialnya, seharusnya Ita sudah bisa mengekspor dirinya, mengetahui identitasnya dalam kelompok masyarakat, peran dirinya, memiliki kemandirian, memiliki kontrol diri, dapat berinteraksi secara sosial di masyarakat. Apakah tahap ini sudah terlaksana dengan baik, Bu? Sebelumnya anak saya memang pendiam dan pemalu. Tetapi dalam 2 minggu terakhir ini, anak saya benar-benar menutup diri dan tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Bahkan seringkali tidak dapat mengontrol diri ketika emosi, Sus. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Saya ingin bertanya dengan Ita. Menurut Ita, gambaran diri Ita gimana? Tentang persepsi Ita tentang diri Ita. Saya merasa kurang percaya diri, Sus, mengenai postur tubuh saya yang pendek karena teman-teman saya badannya tinggi dan saya sering diledekin karena badan saya. Menurut Ita, peran Ita dalam keluarga dan lingkungan masyarakat seperti di sekolah atau bersama tetangga bagaimana? Saya dalam keluarga sebagai anak, di sekolah saya sebagai siswa, Sus. Menurut Ita, peran sebagai anak dan siswa itu idealnya harusnya seperti apa? Sebagai anak, saya harus menuruti perkataan orang tua dan membantu orang tua di rumah, sedangkan sebagai siswa, saya harus mengerjakan tugas yang diberikan sekolah dan belajar dengan baik dan tidak membolos. Menurut kakaknya Ita, bagaimana orang-orang mengenal Ita? Dalam pertemanan, orang-orang mengenal Ita itu sebagai orang yang pendiam dan pemalu. Ita itu berinteraksi jika ada yang mengajaknya berbicara. Sedangkan kalau di rumah itu, Ita menghabiskan waktunya hanya di kamar saja dan jarang menghabiskan waktu dengan keluarga. Saya sebagai kakaknya sendiri bingung bagaimana sih caranya mendekatkan diri dengan Ita dan juga Ita biasanya tidak terlalu percaya diri meskipun dia memiliki beberapa prestasi. Jadi seperti itu. Saya ingin bertanya, bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak? Apakah pola asuh yang diberikan adanya aturan yang sangat membatasi anak, atau ada sikap terbuka antara orang tua dan anak, atau orang tua memberikan kebebasan yang tanpa batas kepada anak, atau orang tua acuh tak acuh kepada anak? Saya dan suami saya biasanya terbuka saja kepada anak saya. Tapi kalau menurut saya sih, Sus, lebih adanya peraturan yang membatasi kebebasan anak. Kalau menurut Ita bagaimana? Sama kayak kata kakak saya, Sus. Baiklah, misalkan Ita memiliki masalah, bagaimana cara Ita menyelesaikan masalah? Biasanya saya hanya mendengarkan musik atau bermain game saja. Apakah Ita memiliki pengalaman yang membuat trauma sampai sekarang? Saya dibully saat SMP dan saya masih mengingatnya sampai sekarang.
Bagaimana komunikasi antara anak dan orang tua atau anak dengan anak di rumah? Kayak antar saudara jarang berkomunikasi, Sus. Kalau saya dan suami, saya biasanya terbuka saja. Saya biasanya berkomunikasi seperlunya saja, Sus. Kemudian dalam pengambilan keputusan di keluarga, siapa yang mengambil keputusan? Apakah semua anggota keluarga berpartisipasi atau hanya salah satu anggota saja? Secara sepihak, Sus. Begitu. Kalau begitu, bagaimana kegiatan rekreasi keluarga? Rekreasi tidak selalu jalan-jalan, bisa saja melakukan aktivitas bersama-sama di rumah. Biasanya sih kami selalu nonton TV bareng di hari libur, Sus. Tapi terkadang kita itu tidak mau ikut, Sus. Baiklah. Apakah Ita saat ini mengalami kedukaan? Mama saya meninggal 1 bulan yang lalu. Biasanya Ita lebih dekat dengan neneknya dan sering main ke rumah neneknya. Iya, Sus. Ita dekat banget sama nenek dan masih belum bisa menerima kalau nenek sudah tiada. Berduka cita ya. Pasti berat ya buat Ita. Iya, Sus. Berat. Apakah keluarga Ita mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan di lingkungan sosial? Ada, Sus. Dalam masyarakat biasanya keluarga kami mengikuti gotong royong bersama, sedangkan di keagamaan mengikuti persekutuan doa di gereja. Kira-kira di keluarga Ita yang menjadi panutan dan selalu memberikan nasihat siapa? Ibu saya, Sus. Untuk yang mengelola keuangan di keluarga, siapa Ita? Ibu saya juga, Sus. Apa saja pencapaian yang telah Ita peroleh selama di bangku pendidikan? Mendapat juara kelas dan menerima penghargaan dari lomba sekolah dalam bidang seni, Sus. Adakah nilai-nilai agama yang menurut Ita dapat menguatkan Ita saat menghadapi kesulitan? Dengan berdoa dan membaca Alkitab, Sus. Adakah nilai norma sosial atau agama yang membuat Ita merasa tidak nyaman atau tertekan? Tidak ada, Sus. Apakah tuntutan perekonomian menjadi salah satu faktor yang menjadi keluhan Ita saat ini? Tidak, Sus. Di rumah, apakah tidur Ita baik dan kira-kira berapa lama Ita istirahat? Saya sulit tidur dan saya juga sering merasa lelah. Dan waktu tidur saya paling lama itu 2 jam. Menurut Ita, apa yang Ita tahu tentang keadaan Ita sekarang? Sekarang ini saya lebih mudah marah dan lebih suka memilih untuk menyendiri di kamar. Baik, Ita, sekarang kami sudah selesai. Bagaimana perasaan Ita sekarang setelah kami melakukan pemeriksaan dan diskusi tadi? Saya lebih tenang terus karena saya dapat menceritakan keluhan yang saya alami, walaupun masalah saya belum teratasi secara sepenuhnya. Baiklah, kalau begitu kami akan kembali ke North Station. Bila Ita membutuhkan sesuatu, dapat memanggil saya dan juga perawat yang lainnya untuk membantu Ita. Baik, Sus. Kalau begitu kami tinggal dulu ya. Kita boleh beristirahat. Ya, Sus. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama.